Ketidakmampuan diri menghadapi keadaan hidup seringkali membuat kita tidak benar-benar mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Rasa tertekan akhirnya mendorong diri untuk melakukan apapun yang mampu menyenangkan hati, tanpa berpikir panjang akan efek baik atau buruknya. Lalu bagaimana kita tetap bisa menjadi diri sendiri di tengah hidup yang penuh dengan tuntutan dan aturan? Saya Birgi Putri bersama Virko Boy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang Devano Danendra, hanya di sudut pandang Virko Boy. Beberapa waktu lalu, anak dari penyanyi dangdut Iis Dahlia, Devano Danendra, sempat membuat kehebohan dengan menulis kata-kata layaknya sedang frustasi. Banyak yang menyebut jika Devano kerap menjadi sasaran bully netizen karena sikap Iis Dahlia saat tampil di televisi. Devano bahkan pernah memohon kepada Iis Dahlia untuk berhenti bekerja di stasiun TV karena merasa dirinya kena imbas olok-olokan netizen yang tidak suka Iis Dahlia karena sikap ibunya itu. Devano mengungkapkan jika jalan artis ada enak dan tidak. Nggak enaknya karena dirinya tiba-tiba memiliki haters atau jadi direndahkan karena hanya dompleng nama besar ibunya sebagai artis. Hal tersebut yang akhirnya menjadi beban mental Devano dan sempat merasa depresi. Devano ini juga menggeluti dunia model, nyanyi, gitu, di entertain juga. Menurut sudut pandang Virko Boy, sebagai anak seorang artis terkenal, Istilahnya. ya, sebenarnya apa sih positif dan negatifnya ketika menjadi anak seorang artis terkenal? Harus jaga penampilan, harus jaga tingkah laku, harus jaga ucap, mau tidak mau. Oke. Jadi pada akhirnya membentuk dirinya untuk tidak jadi dirinya sendiri. Misalkan namanya bintang film, ibunya bintang film, anaknya rock and roll, santai. Tapi mau tak mau kan, mau tak mau, walau nggak mau, tapi mau tak mau harus tidak jauh dari Sembarangan, tidak bisa sembarangan. Itu. Tapi enaknya apapun yang dia lakukan, terutama di bidang yang sama, kan cepat dikenal. Enaknya. Positifnya cepat dikenal. Apalagi misalkan ibunya atau bapaknya artis senior. Cuma satu lagi, kalau jadi anak artis yang terkenal itu harus berprestasi sendiri. Misalkan kalau dia menggeluti dunia nyanyi, ya harus benar-benar bisa nyanyi. Kalau dia menggeluti dunia acting, harus benar-benar bisa acting. Harus kompeten di bidangnya. Karena kalau nggak seperti itu, nanti dianggap mendompleng. Terus baik ibunya, baik nama besar ibunya, baik juga anaknya. Jelek nama besar ibunya, jelek juga anaknya, mau tak mau. Jadi baik orang tua yang menjadi artis terkenal maupun anaknya punya tugas yang sama. Dia punya tanggung jawab. Ibu atau bapaknya berprestasi di dunia entertain, ya anaknya pasti jadi harum juga namanya. Gitu. Harum, tapi harum juga. Tapi dalam waktu bersamaan harus berprestasi juga. Oh, iya.
Jadi mau tidak mau terikutkan oleh nama besar ibu atau bapaknya. Dia tidak akan semerdeka seperti orang biasa. Oke. Karena ibu atau bapaknya jadi contoh semua orang. Nah, kalau ibu atau bapaknya yang menggeluti bidang entertain itu tidak baik, cemoohan terhadap ibu atau bapaknya juga akan kena ke anaknya, mau tak mau. Otomatis itu iya. ya. Jadi makanya buat orang tua yang jadi artis, ya kalau tidak benar-benar memberi pemahaman kepada anaknya akan ya, jadi beban. Akan gitu jadi ya. beban mental mau tak mau. Di satu sisi bangga. Pasti itu tidak bisa dibilang. Tapi di sisi lain terbeban mental ketika nama baik ibu atau bapaknya di dunia entertain itu tidak baik. Itu kayak hukum rimba, maksudnya langsung terhakimi. Nah, yang mentalnya kuat, anak yang mentalnya kuat akan cuek. Tapi enggak mentalnya yang enggak kuat pasti jadi down kan. Makanya harus benar-benar seorang ibu atau seorang bapak yang bergelut di dunia entertain, yang terkenal, harus benar-benar dalam memberi pemahaman atau mendidik anaknya. Karena mau tak mau anaknya itu bukan anak orang biasa gitu. Lebih berat bebannya jadi anak artis daripada jadi anak pengusaha. Karena yang namanya artis itu contoh buat semua orang. Motivasi buat semua orang. Semangat buat semua orang. Nah, kalau tidak baik. Kalau baik, enak. Kalau nggak baik, gitu. Jadi begitu terlahir seorang anak yang ibu atau bapaknya artis terkenal itu langsung ada beban. Ada beban mental. Oh, itu juga kenapa sebabnya kalau ada sebagian artis, tapi jarang orang Indonesia, lebih banyak orang artis luar gitu, yang kalau dia punya anak akhirnya disembunyikan gitu, nggak mau dipublikasikan anaknya. Iya, karena saat itu dia terlahir ke dunia, saat itu juga dia punya tanggung jawab dan beban. Karena ibu atau bapaknya bukan orang biasa. Ibu atau bapaknya itu artis terkenal yang mau tidak mau jadi contoh semua orang. Jadi semangat semua orang. Semua kehidupan, apapun bentuk kehidupan orang tuanya, pasti semua orang ingin tahu. Yang suka akan menyemangati. Yang tidak suka akan menilai dan memusuhi. Nah, mental anak yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau tidak benar-benar dijelaskan, kalau tidak benar-benar diberi pemahaman, ya pasti ujung-ujungnya depresi. Gitu. Jadi artis itu impian semua orang. Iya. Karena ketika jadi artis, detik itu juga hidup kita istimewa, apapun itu. Tapi tanggung jawabnya sebagai tanggung jawabnya sebagai artis itu sendiri. Orang biasa tidak akan diusilin orang. Tapi orang yang terkenal pasti jadi bahan sorotan banyak orang. Orang mau tidak mau orang ingin tahu apa yang dia pakai. Mau tidak mau orang ingin tahu kemana dia pergi. Dia makan apa. Ucap, tingkah laku, penampilannya itu ya jadi sorotan banyak orang. Nah, anaknya yang tidak tahu menahu tadi, itu tadi langsung punya tanggung jawab. Bahkan harus seperti bapak atau ibunya. Makanya tidaklah salah kalau
kalau nggak kuat-kuat mental. Nah, didikan apa yang salah dari orang tua yang menjadi artis terkenal terhadap anaknya? Jadi membuat anak itu akhirnya tertekan gitu. Bukan didikan yang salah kalau seorang artis itu, tapi menurutku ketika seorang artis terkenal, pada saat dia punya anak, yang harus dia lakukan adalah memberi pengertian terhadap anaknya dengan sedetil-detilnya, sedari dia kecil, bahwa anaknya, bahwa ibumu ini atau bapakmu ini penghibur semua orang, contoh semua orang. Tugasnya ini, konsekuensinya Iya, ini. jadi memberi penjelasan, memberi penjelasan. Jangan hanya memberi kemewahan terhadap anak. Karena kenapa? Tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang anaknya susah. Siapapun orang tua itu, yang berduit atau tidak berduit, pengen anaknya senang. Pasti itu. Yeah. Yang terkenal atau tidak terkenal, pasti pengen anaknya senang. Tapi yang paling penting, jelaskan secara detail apa pekerjaan bapak ibunya. Nah, kalau diberi pemahaman atau pengertian sedari kecil, pelan-pelan dia akan paham. Nah, cuma kebanyakan orang tua itu karena berasa anaknya masih kecil, jadi dibeliin mainan atau dibeliin apa udah cukup. Nah, kesalahannya tuh karena tidak dijelaskan. Jadi anaknya kebingungan. Orang tua itu tanggung jawab yang paling besar adalah memberi penjelasan terhadap anaknya, apapun itu. Berarti mental seorang anak nih murni ditentukan dari didikan keluarga. Ya, dari apa yang dijelaskan oleh orang tuanya. Kita tidak akan mengerti akan segala sesuatu kalau tidak dijelasin. Kadang-kadang yang tua aja kalau nggak dijelasin nggak ngerti, apalagi yang masih kecil. Gitu. Nah, Devano menjadi korban bully kan sekarang karena sebagian orang yang tidak suka dengan ibunya, akhirnya Devano jadi bulan-bulanan juga gitu kan, dan membuat dia depresi sekarang ini. Nah, orang yang menilai Devano sekarang ini kan cuma menilai hasil akhirnya aja. Keluar. Iya, tapi sebenarnya Devano ini orangnya kayak gimana? Dia punya hati yang sangat perasa, sensitif. Dia orang yang apa adanya, tidak kamuflase. Jadi di luar dan di dalam sama aja. Gitu. Kalau bahasa yang gampang dimengerti, dia bukan orang yang bersandiwara. Gitu. Dia orang yang punya cita-cita sendiri dalam hidupnya. Untuk jadi seperti apa, untuk jadi apa. Nah, orang seperti itu jangan diatur, tapi dijelaskan. Karena menurutku Devano ini salah satu anak yang nalarnya jalan. Yang dia mengerti dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan. Berarti yang dia butuhkan penjelasan. Dia anak yang tidak bisa langsung dipatahkan. Anak yang mesti didengar. Kalaupun kita tidak setuju, kita harus jelaskan dulu alasannya. Ketidaksetujuan itu. Bukan anak yang tidak usah. Harus begini. Bukan anak yang seperti itu.
Tapi anak yang mesti dijelaskan karena dia dari setiap keputusan yang dia dengar, dia lihat, selalu mencari alasan kenapa. Nah, kewajiban orang-orang di sekitarnya menjelaskan itu semua.